Oke pioners, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama Mang Adun ya. Video kali ini kita sudah sampai di sesi badas kembali, sesi bahas dashboard yang ada beberapa pioners yang sudah inbox ke Mang Adun ya. Mang bahas dashboard dong katanya. Ada apa sih di dashboard nih? Banyak sekali yang menanti pembahasan dashboard ya. Oke, baiklah kalau begitu. Kita akan langsung saja bahas secara perlahan-lahan ya. Di sini kita seperti biasa screenshot ya. Mang Adun juga cuman baru baca beberapa bagian saja dan belum secara menyeluruh ya. Oke. Di sini pengingat keselamatan utama. Oke, terus hanya masukkan perasa sandi P-Wallet di wallet.pnet.com. Oke, wallet.pnet.com ya. Terus dompet Pi, pusat keamanan, Picor Team. Peningkatan pada P-Wallet mempercepat penggunaan dan memungkinkan beberapa pioner yang sebelumnya tidak bisa membuat dompet mereka mengembangkan daftar periksa mainnet mereka. Ingatlah untuk hanya menggunakan Pi Wallet Anda di browser tepat di wallet.pnet.com. Pastikan Anda menggunakan Pi Wallet yang benar, bukan yang palsu, untuk melindungi Pi Anda. Pi Wallet asli juga diidentifikasi secara visual dengan warna ungu di bilah navigasi Pi browser. Logo Pi yang menampilkan logo aplikasi tim inti. Oke, jadi di sini nih ada sesuatu nih. Mang Adun juga penasaran ya. Coba baca ulang yang sebelumnya tidak bisa membuat dompet mereka dan mengembangkan daftar periksa mainnet mereka. Oh, iya paham. Jadi maksudnya seperti ini. Kan ada tuh beberapa pioners yang kasus kemarin untuk penandatanganan atau menandatangani ulang ya dompetnya kalau tidak salah di daftar periksa mainnet nomor 3. Seperti itu. Jadi kata Picor Team setelah ditingkatkan ya, itu jadi semoga pioners bisa melengkapi, intinya seperti itu, daftar periksa mainnet sehingga ya bikin dompet baru atau menandatangani ulang seperti itu, sehingga pioners bisa mengerjakan daftar periksa mainnet semuanya secara keseluruhan ya, khususnya di bagian P-Wallet ini. Oke, keterangan untuk P-Wallet itu sudah ditingkatkan, intinya seperti itu ya. Dan hanya mengingatkan Picor Team ini juga cukup sering Picor Team ya, itu mengingatkan pioners untuk jangan sampai memasukkan perasa sandi selain di P-Wallet yang ada di Pi browser ya. Karena apa? Ya karena jelas berbahaya seperti itu. Oke, kita masuk ke ruang cinta Picor Team seperti biasa di Safety Center ya. Masuk di sini pusat keamanan Pi. Ada apa di sini? Ini jelas ya, ini pusat keamanan, langsung kata Picor Team ya. Di sini saluran komunitas resmi, harap selalu mengandalkan informasi yang disediakan oleh saluran resmi Pi Network. Lihat berikut ini untuk daftar lengkap sumber informasi resmi Pi Network secara daring atau online ya. Nah, di sini pioners bisa melihat situs webnya, portal dukungan. Ini lebih mudah ya untuk mengakses, barangkali ada yang mau ke portal dukungan, terus ke meetup.com. Lengkap di sini ya, Twitter, Telegram, Facebook, Instagram. Nah, Mang Adun waktu di Twitter ya, pernah waktu itu ada pembahasan ya. Waktu masuk nih ya, di sini kan juga ada Dr. Cheng juga nih ya, media sosial pendiri Pi ya. Di sini ada Dr. Cheng Diopan. Oke. Nah, kita bisa klik di sini untuk pioners lebih tahu ya. Waktu itu soalnya pernah ya, bahwasanya Mang Adun ngebahas apa yang disampaikan oleh Dr. Cheng di Twitter ya, setahun yang lalu kalau nggak salah itu. Pioner ada yang komen, Mang itu katanya Dr. Cheng itu nggak ada centang birunya, kata gitu kan. Nah, akhirnya langsung juga klarifikasi juga Mang Adun ya. Itu banyak sekali yang ternyata memang betul meniru ya Dr. Nicholas Kokaliska, Dr. Cheng Diopan. Jadi
waktu di video itu sudah menjelaskan ya bahwasanya centang biru itu hanya bagi pengguna X atau Twitter yang berbayar, mau bayar ke Twitter per bulannya seperti itu. Nah, terus kenapa Dokter Cheng di sini tidak centang biru ya? Karena mau ngapain ya itu X juga masih web 2 terus juga punya platform sendiri kan itu ya. Jadi kita bisa lihat di sini ya untuk lebih jelasnya. Dokter Cheng Diopan diketuk saja. Bagi yang punya Twitter bisa langsung melihat. Mang Adun sudah menyalakan loncengnya, terus juga mengikuti sudah jelas. Nah di sini tidak ada centang birunya ya. Itu. Ini bukan berarti bahwasannya yang di sini ini palsu, sudah jelas ini resmi dan langsung di minapi.com-nya ya, diketuk seperti itu langsung sampai ke sini gitu loh. Ini karena Dokter Cheng tidak berbayar dan memang tidak ada aktif ya. Itu udah lama lah beliau nggak aktif itu. Oke ya, itu untuk memperjelas saja. Jadi hati-hati kata Pikortim seperti itu ya. Jangan cuman karena ada centang birunya lalu kita mempercayai informasi itu seperti itu. Itu bisa dibeli lagi, apalagi di Instagram kayak gitu-gitulah pokoknya ya. Oke, terus kami akan selalu menyimpan daftar lengkap semua saluran resmi di sini. Jika ada yang tidak tercantum di sini, maka akun atau sumber tersebut tidak resmi meskipun mengklaim demikian. Waspadalah terhadap penipuan. Tautan URL resmi ke aplikasi dan produk Pi. Oke, saat menggunakan aplikasi dan produk Pi Network resmi di Pi browser atau Pinet ya, pastikan alamat URL-nya sama persis seperti di bawah ini, bukan variasi URL serupa atau situs yang berpura-pura resmi, katanya seperti itu. Ini untuk aplikasi penambangan Pi, toko aplikasi iOS, toko Google Play, Peramban Pi, toko aplikasi iOS ya, banyak ya di sini ya. Dompet, nah dompet itu wallet.pinet.com ya, seperti itu. Terus KYC semua di sini ya, benar bisa melihat ya. Maksudnya itu kan udah jelas lah ya, nggak usah diinin lagi. Terus karena semakin banyak pelopor yang bermigrasi ke mainnet, nah waktu obrolan Mang Adun sama Pak Klawu ya, kemarin tuh sempet lah, cuman ngobrol itu aja. Jadi Mang Adun kan harapkan ya bahwasanya Pikortim tuh gini. Jadi seolah-olah kan tidak ada tanggapan, bukan. Di sini jelas ada yang Kortim sebutkan ya, karena semakin banyak pelopor yang bermigrasi ke mainnet, artinya daftar periksa mainnetnya tuh atau pelopornya itu yang sudah koinnya bisa dipakai atau macam-macam lah ya, banyak yang berubah daftar periksa mainnetnya seperti itu. Nah itu disebutnya bermigrasi ke mainnet. Ini sudah pernah kita bahas ya itu. Jadi harap diingatkan tentang keamanan dompet Pi dan Pi Anda yang tidak memiliki hak asuh. Kesalahan dalam membagikan perasa sandi dompet Anda kepada pelaku kejahatan atau situs phishing atau penipuan ya. Phishing itu dapat mengakibatkan transaksi yang tidak dapat dibatalkan. Wah, ngeri sekali ya, tidak dapat dibatalkan karena sifat blockchain yang tidak dapat diubah seperti itu. Jadi sebetulnya banyak pioners yang melaporkan ya, Mang Adun juga sampai ngetek di Twitter ya. Memang di sini Kortim sedikit lah ya membahas itu karena semakin banyak pelopor yang bermigrasi ke mainnet. Artinya Pikortim tahu keadaan saat ini, cuman nah ini belum membuka sepenuhnya ada apa gerangan kan itu ya. Sini Kortim cuman mengingatkan saja tentang keamanan dompet dan koin kita seperti itu. Oke, kita lanjutkan. Di aktivitas lokal yang tidak berafiliasi dan tidak berizin. Itu berafiliasi itu artinya tidak ada hubungannya dengan Pi Network ya, dan yang tidak berizin jelas itu. Oke. Seiring dengan semakin dekatnya kita dengan Open Network ya, ini ngomong lagi aja Kortim. Terus penting bagi para pioner untuk menjaga keamanan akun Pi mereka dan waspada terhadap potensi pelaku dan aktivitas jahat, penipuan dan individu yang menyamar sebagai orang lain. Aduh, ini
baca pernyataan kami yang membahas aktivitas lokal yang tidak berafiliasi dan tidak sah. Apa ini ada hubungannya yang di pembahasan kemarin Mang Adun ya? Jadi nyamar jadi orang lain itu ya itu yang di validator contohnya mungkin ya, itu kan biasa ya Mang Adun spekulasi ya, berharap ya semua. Karena apa? Karena gini sih, Mang Adun paham ya, core team itu kan banyak ya gitu. Masa sih nggak ada yang bisa bahasa Indonesia? Masa sih ada yang nggak punya YouTube gitu kan? Pasti ada gitu loh yang apa scroll YouTube mungkin seperti itu kan ya, itu ya, sehingga ya bisa dijadikan pertimbangan oleh core team pemberitaan apapun itu seperti itu. Termasuk ya yang Mang Adun katakan ya, memang di sini di core team core team menyebutkan ya, dan individu yang menyamar sebagai orang lain. Di situ kan jelas ya, menyamar sebagai orang lain. Nah, artinya di validator itu kan kita tahu ya, saat memvalidasi itu kan jelas ya gitu loh, nyamar jadi orang lain. Padahal itu penjahat gitu loh. Pelajari selengkapnya atau lebih lanjut ya. Oke, kita baca di sini karena memang ini artikelnya sedikit lah ya. Sampai di bawah pun di sini ada terjemah bahasa Inggrisnya, bahasa Cinanya ya, gitu. Dan ketika kembali juga di sana sedikit. Jadi kata core team, waspadai aktivitas lokal yang tidak, ya burung sudah bernyanyi saja. Waspadai aktivitas lokal yang tidak berafiliasi dan tidak berizin. Oke. Seiring semakin dekat kita dengan open network, penting bagi para vendor untuk menjaga keamanan akun Pi mereka dan mewaspadai potensi pelaku dan aktivitas jahat penipuan serta individu yang menyamar sebagai orang lain. Selama setahun terakhir, nih kata core team, ada apa nih setahun terakhir nih? Kami telah diberitahu oleh moderator dan pelopor picet ya, pelopor ya pioner ya, tuh, bahwa berbagai orang yang entitas yang tidak terkait yang tidak berwenang menggunakan nama platform perusahaan kami, yaitu Pi Network ya. Ya misalkan kayak yang tadi sore Mang Adun post itu ya, masa katanya orang lain yang minta sumbangan 500 ribuan, bukan sumbangan, apa itu namanya, dana-dana nggak jelas kayak gitulah. Masa dokter Nicholas Kokalis yang harus bertanggung jawab itu kan? Makanya jangan sampai kalau ada yang ngingetin ya Mang Adun di sini yang minta-minta misalkan, ayo kalau misalkan mau cair daftar 500 ribu, aduh ribet kayak gitu ya tuh. Oke, kita lanjutkan. Jadi ya ini core team sendiri yang ngomong ya gitu. Jadi moderator dan pelopor picet itu bahwa sebagai orang dan entitas yang tidak terkait dan tidak berwenang menggunakan nama platform perusahaan kami Pi. Dalam beberapa kasus, aktivitas ini dikaitkan dengan peristiwa dan tindakan penipuan ya, yang dimaksudkan untuk menipu pengguna kami melalui penyalahgunaan dan penggunaan nama dan merek dagang Pi yang tidak sah. Dalam kasus lain, aktivitas ini ilegal dan bersifat predatoris. Selain merugikan pengguna kami, tindakan ini berdampak negatif pada reputasi, betul sekali Pi, dan operasinya. Aktivitas tersebut meliputi tetapi tidak terbatas pada yang berikut. Oke, meliputi yang di bawah ini ya, tapi ya bisa lebih dari ini gitu loh. Dan ini benar-benar reputasi Pi Network tuh jadi jelek ya. Misalkan ya, maaf nih pioners, ada yang sampai buat daftar itu ya yang dipunguti biaya semacam atau apalah kayak gitu, bayaran itu sampai ngutang-ngutang gitu loh, sampai ya maaf ya sampai ke Bang Emok misalkan. Taunya sampai sekarang nggak balik-balik uangnya. Nah itu ya, itu kan kata bininya, itu sih lu gara-gara Pi Network. Nah kan jadi Pi Network yang kena gitu. Padahal ini core team dengan jelas ya mengingatkan jangan sampai lah ya. Jadi kalau ada yang minta ayo daftar ini jadi ini, ribet, gak usah ya. Ini core team yang ngomong loh, bukan Mang Adun ya. Mang Adun cuman menyampaikan saja perantara. Oke. Jadi apa saja yang core team sebutkan di sini kita bisa baca ya. Menerbitkan informasi palsu dan menyebarkan berita palsu tentang Pi. Nah, contohnya ya, misalkan Pi Network itu nanti open mainnet tanggal sekian, itu nggak ada ya, gitu loh. Itu core team yang tahu ya.
dan hanya Kortim menyebutkan pun tidak tanggal, hanya menyebutkan tahun ya 2024 kata Kortim. Terus misalkan ntar bisa dicairin kayak gini, nah itu juga ya menyebarkan informasi palsu atau berita palsu, melanggar hak merek dagang Pai Network seperti itu ya. Terus penipuan yang melanggar hukum dan atau penggunaan yang tidak sah atas gambar pendiri Pai untuk tujuan menyelenggarakan kegiatan lokal yang melanggar hukum dengan tujuan mengambil keuntungan secara curang dari dan menipu para pioner dan masyarakat umum dengan tujuan memperoleh laba atau keuntungan dari kegiatan tersebut melalui biaya. Nah ini dibahas sama Kortim ya, bener ini, keanggotaan dan penjualan produk dan lain-lain. Waduh, nih banyak banget oknum kayak gini ya. Yang keempat, partisipasi ilegal dan advokasi untuk penjualan dan penjualan Pai yang tidak sah. Wah, ini penjualan Pai ini ya, itu yang diselenggarakan oleh pihak ketiga yang tidak sah, dan penyebaran rumor yang tidak berdasar, fitnah dan serangan terhadap Pai yang menyebabkan kerugian yang serius dan tidak dapat diperbaiki pada reputasi Pai proyek ini dan masyarakat setempat itu ya. Jadi banyak dampaknya ya. Tuh. Dalam upaya berkelanjutan kami untuk melindungi pengguna kami Pai dan nama serta merek dagang Pai, sekali lagi kami ingin menjelaskan dengan jelas kepada pengguna kami saat ini dan calon pengguna serta masyarakat umum poin-poin penting berikut. Nah, ada apa nih? Kita bisa lanjutkan. Tim inti tidak pernah memberi wewenang kepada orang atau organisasi manapun untuk melakukan tindakan di atas. Ya, tindakan di atas nih ya di sini ya, pemungutan biaya, terus penjualan Pai, biaya keanggotaan, kayak gitu gak jelas. Katanya tim inti tidak pernah ya gitu untuk melakukan tindakan di atas. Pai, tim inti Pai dan pendiri Pai tidak memiliki afiliasi apapun atau hubungan ya, nggak ada hubungannya gitu dengan pihak manapun yang terlibat dalam aktivitas tersebut yang di atas itu. Jadi mengatasnamakan loh, macam-macam ya, udahlah kayak gitu, pioners pasti paham ya gitu. Itu nggak ada kata Kortim ya. Semua aktivitas dan tindakan tersebut tidak diizinkan oleh Pai dan Anda harus menahan diri untuk tidak terlibat dalam semua jenis aktivitas tersebut. Pokoknya yang berbau-bau dana ya atau uang jangan sampai, kita tahan diri aja kata Kortim ya. Para pioner dan masyarakat umum dihimbau bahwa semua kegiatan yang tidak dijelaskan dan dipromosikan secara resmi di situs web, aplikasi atau saluran media sosial resmi kami adalah tidak sah dan Anda harus berhati-hati dalam berpartisipasi dalam kegiatan tersebut karena merupakan kegiatan penipuan yang dapat menyebabkan Anda atau peserta lain menderita kerugian. Betul banget ya. Bahkan yang lebih sering itu ya malah ketuanya, karena kan kadang referral bawaannya kan orang-orang awam ya kan, ya dibodoh-bodohi kayak gitu. Itu akibat kekurangan informasi dan tidak pernah mau mencari informasi ya, itu yang seperti apa sih gitu, yang benar itu informasinya. Iya, jangan sampai langsung melangkah ya, udahlah tidak tanya-tanya ke yang lain ya, ke pioner. Misalkan punya saudara di luar kota, lu ikut nggak kayak gini, nah misalkan kayak gitu ya. Itu jadi kalau misalkan kita ingin memastikan sesuatu hal itu, dipastikan dulu, tanya-tanya dulu. Apalagi ya ada moderator gitu, atau nyari-nyari informasi di media sosial lain baik YouTube atau Facebook dan sebagainya. Itu banyak kan pioners kan, nanya aja nggak apa-apa ya, di kolom-kolom komentar juga banyak. Oke, kita lanjutkan gitu, karena itu peserta lain menderita kerugian ya, jangan sampai lah ya gitu menyebabkan Anda dan peserta lain mengalami atau menderita ya kerugian. Terus lagi kata Kortim, penting juga untuk dicatat bahwa faktor pembeda untuk aktivitas yang diotorisasi Pai adalah bahwa aktivitas yang benar-benar diotorisasi Pai adalah orang-orang terkait tidak akan meminta uang kepada Anda
ya, jika Anda memutuskan untuk berpartisipasi dalam aktivitas yang tidak diotorisasi yang dijelaskan di atas, Anda melakukannya dengan risiko Anda sendiri. Nah, jadi bagi pioners yang barangkali sudah ya terlanjur lah ya, terlanjur bayar atau apa, udah itu mah karena itu resiko sendiri ya gitu. Picor Team nggak ada urusan lah intinya. Sejak awal ya, PAI, prinsip inti kami adalah bahwa PAI tidak memerlukan mata uang fiat. Nah, itu garis bawah itu, dan dapat diakses oleh semua orang untuk berpartisipasi dan menambang. Tidak pernah, ambil huruf besar ini, ada apa ini? Tidak pernah ada pengumpulan uang. Wah, ini banyak kasus sampai dibahas sama Picor Team ya. Oh, karena iya mendekati open mainnet kan ada-ada saja ya, itulah. Oke, tidak pernah ada pengumpulan uang atau persyaratan bagi pengguna untuk membeli agar dapat berpartisipasi. Demikian pula PAI tidak mengenakan biaya apapun atau mengharuskan pengguna untuk membeli barang PAI atau orang lain ya. Ya, kalau dagang seperti itu ya. Terus untuk berpartisipasi dalam PAI, keikutsertaan dalam PAI selalu sepenuhnya sukarela ya, tanpa paksaan apapun dan tanpa biaya finansial apapun bagi penggunanya ya. Terus di sini ada, kami terus menyelidiki insiden ini dan kami berhak untuk mengambil tindakan hukum apapun yang tersedia terhadap pihak-pihak yang menyelenggarakan aktivitas tidak sah. Lihat postingan blog kami sebelumnya untuk informasi lebih lanjut tentang keamanan akun PAI selama periode jaringan tertutup mainnet ya. Penapian terjemahan. Nah, di sini ada terjemahan kan yang bahasa Cina, bahasa Indonesia kan, karena kata Picor Team terjemahan disediakan di situs ini dibuat melalui terjemahan mesin otomatis dan kontribusi dari komunitas kami ya, versi Indonesia versi bahasa Inggris, dan konten tersebut adalah versi resmi yang bahasa Inggris. Untuk referensi resmi dan informasi resmi, pengguna harus selalu merujuk ke versi bahasa Inggris dan dokumen tersebut. Kami tidak menjamin keakuratan atau keandalan ya, maksudnya terjemahan dari bahasa Inggris ke bahasa lain. Jadi kata Picor Team di sini yang resmi benar-benar tuh ya asli Picor Team itu yang bahasa Inggris ya. Tapi ya di sini juga di bahasa Indonesia juga ini diingatkan saja sama Picor Team ya, kalau misalkan ada, karena Pak ini ada mesin otomatis dan di sini dijelaskan yaitu ada komunitas kami ya di sini. Jadi ya sama komunitas yang mungkin barangkali bisa ikut serta membantu Picor Team untuk menerjemahkannya seperti itu ya. Dan di sini juga panjang juga. Nah, ini bahasa Indonesianya ya. Itu sama yang di atas juga di sini ya. Semakin dekat dengan open network penting bagi penjaga akun. Udah. Jadi kita kembali terus melanjutkan yang ini ya. Daftar token tidak resmi. Beberapa bursa makanya pihak ketiga yang tidak sah dan pihak ketiga yang tidak dikenal telah berupaya untuk mendaftarkan token yang mengaku sebagai PAI atau beberapa turunan PAI tanpa persetujuan wewenang atau keterlibatan PAI Network. Baca pengumuman resmi kami saat itu. Oh, ada juga ya informasi lebih lanjut, pelajari lebih lanjut. Nah, ini habis nih udah. Tapi kita kata Picor Team itu untuk baca pengumuman resmi kami saat itu. Jadi ada pengumuman yang secara resmi ya. Sampai Picor Team umumkan. Amazon juga kurang tahu ini ada apa di sini. Kita bisa lihat panjang enggak ya? Oh, enggak, dikit. Oke, PAI Network menyadari adanya laporan tuh kan bahwa beberapa bursa pihak ketiga yang tidak sah dan pihak ketiga potensial yang tidak dikenal berupaya untuk berupaya mendaftarkan PAI atau token yang mengaku sebagai PAI atau beberapa turunan PAI tanpa persetujuan wewenang atau keterlibatan PAI Network. Penting untuk ditegaskan bahwa PAI saat ini huruf cetak tebal itu ya berada dalam jaringan tertutup dan tidak disetujui oleh jaringan PAI untuk dicantumkan di bursa manapun atau untuk perdagangan. Jadi jaringan PAI tidak terlibat dengan semua postingan atau pencatatan yang dimaksud ya. Mengadukan juga tentang
tadi siang ya kalau nggak salah waktu saudara Maudun tuh ada ya melihat itu bahwasanya katanya oh ini maaf nih ya ada bursa ini udah lagi diincar gini ya. Ini Kortim sendiri ngomong nih lagi naik daun nih bursa ini, enggak juga nanti juga kalau udah wayahnya ya Kortim mungkin pasti mengumumkan secara langsung seperti itu ya. Hati-hati pioners ya. Saat ini Penetwork menyarankan kepada semua pelopor dan calon pengguna Pi pioners ya, maksudnya itu untuk tidak terlibat dengan bursa atau pihak ketiga manapun karena tindakan mereka tidak berafiliasi dengan Pi Network dan dapat mengakibatkan kerugian atau kerusakan besar bagi pengguna Pi. Network juga meminta agar postingan dan daftar bursa ini dihapus dan mengevaluasi tindakan tambahan sehubungan dengan pihak ketiga dan bursa. Sementara itu, penting untuk menegaskan kembali bahwa transaksi Pi melalui bursa secara tegas dilarang selama periode enclosed mainnet atau mainnet tertutup ya, dan melakukan hal itu akan melanggar kebijakan Pi. Desain inovatif unik dari periode jaringan tertutup Pi merupakan pihak strategis untuk membangun jaringan dengan substansi dan utilitas sejati dengan mempertimbangkan kepentingan terbaik jaringan, komunitas, dan masing-masing pioner. Periode jaringan tertutup mainnet saat ini memungkinkan Pi Network untuk fokus pada dua prioritas, QAC atau migrasi massal dan pembangunan utilitas ekosistem. Keduanya merupakan langkah penting menuju tujuan akhir untuk membangun ekosistem yang layak guna bersiap untuk open mainnet. Untuk informasi tambahan mengenai Pi Network, Pi, dan kebijakan kami, silahkan lihat konten yang diterbitkan secara resmi pada tautan di bawah ini. Untuk detail lebih lanjut, silahkan lihat artikel kami sebelumnya tentang cara agar tetap aman dengan Pi Anda. Itu ada ininya ya. Terus harap percaya berita terkait Pi hanya dari sumber resmi yang tercantum di sini ya. Terus bab-bab white paper yang diperbarui Desember 2021 ada di sini untuk referensi Anda. Ini udah ya berarti. Jadi di kesimpulan video kita bahas kali ini, yaitu Kortim mengingatkannya tentang keamanan Pi kita ya, keamanan dompet kita juga, dan dompet yang udah ditingkatkan juga memungkinkan pioners untuk ya itu ya memperbarui dompet atau mengganti dompet dengan dompet yang baru ya, yang lama, atau menandatangani ulang ya dompet yang di daftar periksa mainnet. Terus tadi juga Maudun sempat menemukan beberapa clue ya, bahwasanya terjadi banyak laporan kepada Kortim seperti itu ya dari berbagai macam sumber. Tentunya mungkin Kortim juga bisa melihat langsung seperti itu yang akan banyaknya terjadi ya, sudah itu penipuan ya melalui pungutan dana, pungutan biaya yang dilakukan oleh oknum lah kita anggap seperti itu, dan juga laporan adanya Pi di bursa-bursa ya. Padahal itu ya maaf kata Kortim ya bukan ulah Kortim atau bukan atas dari anjuran Kortim seperti itu ya. Oke pioners ya, mau ngerasa di badas kali ini walaupun agak ngeplay dikit nggak apa-apa ya. Ya karena apa ya, mungkin kalau kata orang mah lagi kurang fit ya gitu, tapi ya nggak apa-apa lah, masih bisa memberikan informasi, masih bisa tetap update ya walaupun agak ngeplay dikitnya nggak apa-apa. Oke, semoga semua pioners ya sehat selalu, lancar rezeki, dan diberkahi dalam setiap urusannya. Nanti kita gaskan lagi di informasi Penetwork yang berikutnya. Maudun pamit undur diri dulu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, bye bye.